Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Chelsea Rasil Maria Malau dari kelas 3B. Kali ini saya akan membuat video tentang dagu sibu. Sebelum itu, apa ya dagu sibu itu? Nah, jadi dagu sibu itu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Untuk lebih tepatnya, dagu sibu itu merupakan slogan yang mengajak masyarakat untuk bagaimana caranya mendapatkan, gunakan, menyimpan, dan buang obat dengan benar. Karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana caranya mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan obat dengan benar. Oleh karena itu, saya akan mewawancarai ibu saya. Halo Bu, saya Chelsea. Saya ingin mewawancarai beberapa pertanyaan pada Ibu tentang dagu sibu. Pertanyaan pertama, untuk mendapatkan obat biasanya Ibu beli di mana? Saya membelinya di warung dekat rumah. Pada prinsip dapatkan, kita bisa mendapatkan obat-obatan di toko yang berizin, yang memiliki mutu dan kualitas yang terjamin. Contohnya seperti rumah sakit, apotek, puskesmas, klinik, dan toko obat yang berizin lainnya. Selain itu juga mendapatkan informasi detail obat tentang obat yang kita konsumsi. Caranya yang pertama, perhatikan golongan obat. Yang pertama, untuk obat bebas memiliki lingkaran warna hijau. Obat bebas ini dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotek atau toko obat berizin lainnya. Yang kedua, obat bebas terbatas memiliki lingkaran berwarna biru. Obat bebas terbatas ini juga dapat dibeli tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek atau di toko obat yang berizin lainnya. Yang ketiga, obat keras. Obat keras ini wajib harus dibeli dengan resep dokter dan memiliki lingkaran warna merah dan tulisan dan huruf K di dalamnya. Yang keempat, obat narkotika. Obat narkotika ini memiliki lingkaran warna merah dan gambar palang di dalamnya. Obat narkotika ini juga harus dibeli dengan resep dokter dan harus dalam pengawasan dan pelaporan. Yang kedua, perhatikan informasi obat yang tercantum di label atau brosur kemasan obat. Yang pertama, nama dan zat aktif obat. Yang kedua, logo obat. Yang ketiga, nomor izin edar. Yang keempat, khasiat. Yang kelima, efek samping yang diberikan. Dan yang keenam, tanggal kadaluarsa obat. Yang kedua, bagaimana caranya Ibu menggunakan obat yang Ibu beli? Saya menggunakan obatnya 3 kali sehari, yaitu pada hari pagi, siang, dan malam. Pada prinsip gunakan, apa yang dibilang Ibu sebelumnya tadi masih kurang tepat. Jadi sebelum menggunakan obat, kita harus mengetahui 3 hal. Yang pertama, dosis. Dosis merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek penggunaan yang diharapkan. Contohnya, untuk dewasa 3 kali sehari 1 tablet, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tablet. Yang kedua, aturan penggunaan obat. Aturan penggunaan obat ini berkaitan dengan frekuensi minum obat karena kandungan obat di dalam tubuh itu memiliki jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, kita harus minum obat harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Contohnya, 2 kali sehari 1 tablet. Itu artinya dalam sehari setiap 12 jam kita harus minum tablet sebanyak 1 tablet. Yang ketiga, lama penggunaan merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan. Biasanya di mana Ibu menyimpan obat yang Ibu beli? Saya menyimpan obat di P3K. Pada prinsip simpan, kita harus menyimpan obat dengan benar. Caranya yang pertama, perhatikan aturan penyimpanan pada kemasan obat. Yang kedua, hindari dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, simpan obat dengan kemasan aslinya. Dan yang keempat, jangan melepaskan etiket pada kemasan obat. Jika obatnya sudah habis, biasanya Ibu buang di mana? Saya buangnya di tempat sampah. Pada prinsip buang, jangan langsung buang obat ke tempat sampah. Sebaiknya kita lakukan yang pertama,
melepaskan semua etiket yang tertempel pada kemasan obat. Yang kedua, untuk tablet atau kapsul dihancurkan terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam plastik, lalu dicampur dengan tanah atau air. Yang ketiga, untuk obat cair seperti sirup atau injeksi, buanglah isinya ke tempat pembuangan air. Dan yang keempat, untuk kemasan obat dirobek dulu atau digunting sebelum dibuang. Jadi, agar obat dapat memberikan khasiat bagi tubuh dan keamanan bagi lingkungan, ingat selalu dagu sibu dan tidak lupa konsultasi dengan apoteker untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas. Baiklah, sekian dari video saya tentang dagu sibu. Jika ada salah kata atau tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih.